Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nikmat yang paling besar apabila kita memperoleh dua hal. Yang pertama yaitu secara zahiriah kita melaksanakan segala perintah-perintahnya. Secara batiniah kita menerima berbagai ketentuannya. Dalam arti menerima perintah-perintahnya itu artinya mengamalkan segala apa yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim, dalam arti menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, terutama sekali yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah, hak Allah, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Berzakat itu menjadi sesuatu yang kewajiban yang harus diberikan kepada orang yang memiliki harta. Karena zakat itu adalah pada dasarnya punya dua dimensi. Di satu sisi menjalankan perintah Allah, tapi di sisi lain juga memberikan kemaslahatan, kegembiraan kepada orang-orang yang harus berhak memperoleh zakat, terutama orang miskin, orang fakir, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya seperti dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya itu al-asnafut tsamaniyah, 8 asnaf itu. Bahkan para ulama sangat menekankan lebih pentingnya, karena memang banyak jumlahnya itu untuk orang-orang fuqara dan masakin. Oleh karena itu di dalam surat Ma'un itu orang yang tidak memperhatikan orang miskin itu dianggap sebagai orang yang membohongkan agama. Membohongkan agama yang dianggap sebagai yukadzibu biddin. Melalui zakat inilah kita insyaallah akan menghilangkan kemiskinan. Ya. Apalagi di saat yang suasana pandemi COVID-19, justru jumlah orang miskin meningkat di Indonesia ini. Ya. Makanya disebut ada miskin lama, ada miskin baru. Yang tadinya sebenarnya hanya sampai di rentan saja, tapi karena COVID kemudian menjadi lemah, menjadi lebih miskin, menjadi miskin. Karena itu jumlahnya yang tadinya 25% saja di Indonesia ini, sekarang itu sudah 40% bahkan lebih. Oleh karena itu peran zakat ini, walaupun pemerintah sendiri sudah anggarkan cukup besar untuk bantuan sosial kepada masyarakat, lebih dari 100 miliar. Tetapi karena banyaknya orang miskin yang harus dibantu, maka peran zakat menjadi sangat penting. Abu Bakar Siddiq dulu pernah ketika ada orang tidak mau berzakat, itu justru diperangi. Beliau mengatakan, la uqatilanna mani'az zakah. Saya akan perangi orang yang tidak mau berzakat itu. Begitu pentingnya posisi zakat itu. Dan bahkan
Di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu digandengkan dengan salat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Artinya ada dua komunikasi hubungan yang harus terus dijaga. Satu dengan Allah melalui salat kita. Salat itu adalah kita sedang berdialog dengan Allah, dan juga zakat, yaitu dalam rangka menjaga hubungan kita dengan manusia, itu yang biasa disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas, saking pentingnya peran zakat itu. Padahal di dalam Islam itu selain zakat juga ada yang lain, yaitu sedekah, infak. Jadi di dalam harta kamu itu katanya ada hak lisaili wal mahrum siwa zakat. Selain zakat itu ada. Jadi tidak cukup sebenarnya kalau orang yang mempunyai harta kelebihan, selain zakat itu masih ada kewajiban lain, yaitu infak atau sedekah. Infak itu sesuatu yang dianjurkan untuk memberikan bantuan orang lain, tapi bukan wajib. Dia bukan wajib. Ya, tetapi bisa menjadi wajib bahkan ketika terjadi kemiskinan. Banyak orang yang tidak makan. Maka itu ulama mengatakan menghilangkan bahaya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya harus ada orang yang mengambil peran, ya, di samping negara tentunya, untuk menghilangkan bahaya kemiskinan itu. Di dalam kitab Fathul Ma'in malah disebutkan yang namanya fardu kifayah itu antara lain adalah daf'u dararin maqsumin, menghilangkan bahaya yang menimpa orang yang baik-baik, min muslimin au zimmiyin au musta'manin, baik itu orang Islam yang dalam bahasa bahaya yang dialami itu, bahkan juga non-muslim seperti zimmi, musta'man. Bahaya apa? Ja'iin lam yasil halatil ittarar, bahaya kelaparan yang belum sampai tingkat ittirar, bahaya yang sangat berat, artinya belum sampai tidak makan. Awarin, atau dia tidak berpakaian, tidak punya pakaian, itu dianggap bahaya yang harus dihilangkan, dan itu fardu kifayah. Au nahwihima, atau sebangsanya, selain kelaparan, kemudian juga tidak ada sandang, ya, pangan, mungkin juga pendidikan, kesehatan, kepentingan publik lah, yang memang merupakan suatu kebutuhan nyata. Kalau itu menimpa ada masyarakat yang mengalami hal seperti itu, maka itu wajib. Walaupun wajibnya itu wajib kifayah kepada orang yang musir, yang mempunyai kelebihan. Jadi ya, menjadi dua kewajiban. Jadi selain zakat juga infak atau sedekah dalam situasi di mana banyak orang yang memerlukan itu. Sekarang ini berarti selain kewajiban berzakat, juga bagi mereka yang punya kelebihan berkewajiban mengeluarkan sedekah atau infaknya. Itu tuntunan agama kita ini. Maka itu beruntunglah dia, seperti kata Imam Ibnu Athaillah, ya, mata ja'alaka fil zahir mumtathilan li amri, kalau secara lahir oleh Allah kamu dijadikan bisa melaksanakan perintahnya, dan wa fil batin warzaqaka fil batin, dan di dalam batinnya itu diberikan rezeki al-istislamu liqahri, menyerah, pasrah kepada kehendak Allah. Itulah yang oleh
Imam Ibnu Athaillah disebut faqad 'azzamal minnata 'alaika, Allah memberikan nikmat yang besar kepadamu. Jadi secara lahiriah kita menjalankan perintah, tapi secara batin menyerah, pasrah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini menjadi penting kepada orang yang tentu kalau memperoleh kenikmatan itu pasti orang itu pasti dia istislam, artinya dia terima itu. Tapi seringkali justru yang tidak istislam itu kalau diberikan kesulitan, ya, seperti kita ditimpa COVID-19, kemudian mengalami kemiskinan. Nah ini ada pertanyaan, bukankah mau tidak mau juga harus menerima? Bahkan seperti sekarang ini seluruh dunia itu menerima, tidak ada yang bisa menghadapi ya, situasi ini kecuali semua menerima. Kenapa kok tadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan itu sebagai nikmat yang besar? Bukan semua harus menerima, suka apa tidak suka. Nah, yang dimaksud dengan istislam itu, menerima itu dengan keredaan. Memang semua orang terpaksa harus menerima, tapi bagi orang yang memperoleh bimbingan dari Allah, nikmat dari Allah, itu orang yang menerimanya dengan sabar dan redha. Nah, sabar menerimanya dan dengan kepasrahan. Kenapa? Karena sesuatu itu ya, itu memang datangnya dari Allah. Jadi beda sekali orang yang menerima dengan terpaksa dengan orang yang menerima dengan kerelaan dan kesabaran atas segala apa yang ditimpakan oleh Allah. Karena itu Allah dalam Al-Quran mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakan tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan orang mukmin itu. Idza asabatu sarra'u syakara, kalau dia ditimpa kemakmuran, kesenangan, dia bersyukur pada Allah. Wa in asabatu dharra'u sabara, kalau ditimpa kesulitan dia sabar, dia terima dengan rela, dengan pasrah, dengan sabar. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua urusannya orang mukmin itu adalah menjadi baik. Jadi kalau kita mau menjadi orang mukmin yang baik, ya kita bersyukur ketika kita menerima nikmat, bersabar, redha ketika kita. Itu yang katanya Imam Ibnu Athaillah, orang yang diberikan nikmat al-minnah, ya, yang besar, azzamal minnat 'alaika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.